Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Bayu Samudra Alim dari kelas 5C. Saya selaku moderator dari kelompok 4. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan data prodi. Nah, namun sebelumnya saya Zulhulaimi sebagai pemateri pertama dari kelas TI 5C. Nah, oke, selanjutnya kita akan langsung menjelaskan koneksi database. Oke, di sini saya akan menjelaskan koneksi database dengan Flash menggunakan MySQL connector. Nah, caranya localhost, user, root, passwordnya secara default kosong dan database-nya kelompok 4. Nah, setelah kita mengkoneksikan database kelompok 4 dengan Flash, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang URL untuk menampilkan data, menambah data, mengedit, dan menghapus data prodi. Nah, selanjutnya menampilkan data. Misalnya kita akan menampilkan data prodi dengan cara terlebih dahulu kita membuat URL dengan nama slash. Nah, kemudian kita ambil atau select semua data pada tabel prodi. Setelah itu hasil dari query-nya kita simpan di variabel data. Nah, variabel data ini yang kita gunakan pada file HTML menggunakan template Jinja. Caranya menggunakannya variabel data itu kita looping atau ulangi dengan variabel datas ya. Kemudian kita akan mengambil atau menampilkan datanya sesuai template yang sudah dibuat. Oke, pada tabel nilai terdapat nomor. Pada data prodi terdapat nomor yang kita ambil dari loop.index yang sudah disediakan oleh Flash. Nah, kemudian untuk kode prodi kita ambil dari indeks ke 0. Oke, kemudian untuk kode nama prodi kita ambil dari indeks ke 1. Nah, kemudian untuk ke prodi kita ambil dari indeks ke 2. Oke, untuk menampilkannya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya menambah prodi. Misalnya kita akan menambah data prodi ya dengan URL add pd. Nah, kemudian di sini kita menggunakan metode post atau get. Pertama, kita gunakan metode post. Nah, di sini kita akan menangkap setiap data yang diinput dari form, kemudian kita simpan di tab data prodi. Setelah data berhasil diinputkan, maka akan langsung di redirect atau akan dibawa ke halaman read data. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan data baru. Nah, kita langsung masuk ke input data. Kita klik. Nah, masukkan kode prodi contohnya ya. Nah, langsung ke nama prodi. Misalkan tulis Jotul. Oke. Multimedia ya. Selanjutnya nama kaprodi aming.escom. Oke. Kemudian klik simpan. Nah, sudah terlihat ya di sini
76 multimedia ya, langsung. Nah, kemudian mengedit. Nah, untuk mengedit data kita gunakan URL berdasarkan kode jurusan. Nah, kemudian di sini pertama kita akan Nah, misalnya kita akan menampilkan data prodi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke mengedit. Untuk mengedit data, kita gunakan URL-nya berdasarkan kode jurusan. Kemudian di sini pertama kita akan menampilkan data sesuai dengan data yang akan diedit. Oke, kemudian kita update atau perbarui form atau atribut pada tabel nilai. Kemudian hasil dari query update tersebut kita simpan di variabel SQL. Setelah data berhasil diupdate, maka kita akan otomatis di redirect ke halaman red data. Nah, selanjutnya kita taruh URL edit pada tombol edit berdasarkan kode keprodi. Selanjutnya kita coba untuk mengedit. Nah, kita klik. Nah, langsung diedit ya. Multimedia misalkan diganti dengan programming. Nah, selanjutnya nama keprodi. Misalkan kita masukkan nama keprodi. Nah, kemudian klik simpan. Nah, langsung berubah ya. Nah, selanjutnya hapus. Nah, untuk menghapus data kita menggunakan /hapus dan berdasarkan kode jurusan. Yang dimana kita akan menghapus data dari tabel nilai berdasarkan kode. Oh ya, yang dimana Oke, selanjutnya kita lanjut ke hapus ya. Untuk menghapus data, kita menggunakan /hapus dan berdasarkan kode prodi. Yang dimana kita akan menghapus data dari tabel nilai berdasarkan kode jurusan. Tabel jurusan. Oh iya. Ulang. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke hapus. Untuk menghapus data, kita menggunakan /hapus dan berdasarkan kode prodi. Yang dimana kita akan menghapus data dari tabel jurusan berdasarkan kode jurusannya. Selanjutnya kita akan panggil di tombol hapus. Sebelumnya kita taruh on click return, lalu pesan pop-up-nya. Ingin menghapus data. Nah, setelah itu pada href-nya kita taruh alamat hapus yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu /hapus berdasarkan kode jurusan pada indeks ke-0. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus data. Oke, langsung masuk ke logo hapus ya, di sebelah kanan. Nah, langsung diklik, akan muncul ingin menghapus data. Klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alfian dari kelas 5C dari kelompok 4.
Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul dan pemateri kedua saya akan membawakan materi yang berjudul data mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang URL untuk menampilkan data, menambah, mengedit data, dan menghapus data pada mahasiswa. Yang pertama, menampilkan data mahasiswa. Misalnya kita akan menampilkan data mahasiswa, terlebih dahulu kita membuat URL-nya dengan nama /mahasiswa. Kemudian kita ambil atau select semua data pada tabel mahasiswa. Setelah itu hasil dari query-nya kita simpan di variabel data. Nah, variabel data ini yang kita gunakan pada file HTML menggunakan template Jinja. Cara menggunakannya, variabel data itu kita looping atau ulangi dengan variabel datas. Kemudian kita akan mengambil atau menampilkan datanya sesuai template yang sudah dibuat. Pada tabel mahasiswa terdapat nomor yang kita ambil dari loop indeks yang sudah disediakan oleh Flash. Kemudian untuk name kita ambil dari indeks ke 0. Kemudian untuk kode nama kita ambil dari indeks ke 1. Kemudian untuk jenis kelamin kita ambil dari indeks kedua. Kemudian untuk tempat lahir kita ambil dari indeks ketiga. Kemudian untuk tanggal lahir kita ambil dari indeks keempat. Kemudian untuk alamat kita ambil dari indeks kelima. Dan yang terakhir untuk kode prodi kita ambil dari indeks ke-6. Untuk tampilannya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya. Ada name, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kode prodi, dan aksi. Selanjutnya menambah mahasiswa. Misalnya menambah mahasiswa. Misalnya kita akan menambah data mahasiswa dengan URL @mh. Kemudian di sini kita menggunakan metode post atau get. Pertama kita gunakan metode post. Di sini kita akan menangkap setiap data yang diinputkan dari form, kemudian kita simpan di TB mahasiswa. Setelah data berhasil diinputkan, maka akan langsung di redirect atau akan dibawa ke halaman read data. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan data baru. Di sini kita input data, masukkan name, dan kita masukkan kode prodi, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan kita simpan. Nah, di sini yang tadi kita input itu sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan mengedit. Untuk mengedit data, kita gunakan URL-nya berdasarkan name. Kemudian di sini pertama kita akan menampilkan data sesuai dengan data yang akan diedit. Kemudian kita update atau perbarui form atau atribut pada tabel mahasiswa. Kemudian hasil dari query update tersebut kita simpan di variabel SQL. Setelah berhasil diupdate, maka kita akan otomatis diredirect ke halaman read data. Selanjutnya kita taruh URL edit pada tombol edit berdasarkan name. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengedit. Di sini kita edit Emalisa Dikin. Kita ganti Emalisa Dikin menjadi M Haris Suharmin. Lalu kita simpan dan sudah diganti.
hapus. Untuk menghapus data kita menggunakan /hapus mh dan berdasarkan NIM, yang dimana kita akan menghapus data dari tabel mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Selanjutnya kita akan panggil di tombol hapus. Sebelumnya kita taruh on click return, lalu pesan pop up-nya ingin menghapus data. Di sini. Setelah itu pada wrap-nya kita taruh alamat hapus yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu /hapus berdasarkan NIM pada indeks 0. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus data. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menghapus data. Nah, di sini pop-up-nya telah muncul ingin menghapus data, lalu kita klik OK. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita lanjutkan kembali bersama saya pemateri ketiga atas nama Taruna Armanda dari kelas TI 5C. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri kedua tadi. Di sini pembahasan selanjutnya yaitu data dosen. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang URL untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data, menambah, mengedit, dan menghapus data pada data dosen tersebut. Nah, di sini yang pertama untuk menampilkan data, misalnya kita akan menampilkan data dosen. Caranya terlebih dahulu di sini kita harus membuat URL-nya dengan nama /dosen. Nah, kemudian kita ambil atau select semua data tersebut pada tabel dosen. Setelah itu hasil dari query-nya kita simpan di variabel datas. Nah, variabel datas ini kita akan gunakan pada file HTML menggunakan template Jinja. Di sini cara menggunakannya yaitu variabel datas itu kita looping dahulu atau kita ulangi dengan variabel data. Kemudian kita akan mengambil atau menampilkan datanya sesuai template yang sudah dibuat. Nah, di sini selanjutnya pada tabel data dosen terdapat nomor yang kita ambil dari loop.index tadi yang sudah disediakan oleh Flux. Kemudian untuk NIDN-nya kita ambil dari indeks ke 0 dan untuk nama kita ambil dari indeks pertama atau ke 1. Untuk jenis kelamin ambil dari indeks kedua. Untuk tempat lahir kita ambil dari indeks ketiga. Untuk tanggal lahir kita ambil dari indeks keempat, dan di sini yang terakhir untuk alamat kita ambil dari indeks kelima. Nah, di sini untuk tampilannya bisa teman-teman lihat sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penambahan data. Nah, di sini misalnya kita akan menambah data dosen dengan URL add dosen atau add dosen. Nah, di sini kemudian kita akan menggunakan metode post atau get. Yang pertama yang mau digunakan di sini adalah metode post. Nah, kita akan menangkap setiap data yang diinputkan dari form, kemudian disimpan di tb dosen atau tb_dosen. Setelah data berhasil diinputkan, maka akan langsung di redirect atau akan dibawa ke halaman read data atau /dosen. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan di sini, kita akan coba untuk menambahkan data baru. Nah, di sini kita klik input data. Kita ulangi, sini ada masalah sedikit. Harap bersabar ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan penginputan data. Di sini masukkan sembarang aja terserah. Sini NIDN-nya ada 12.
Namanya M. Ali Sadikin, jenis kelamin L, tempat lahir Labangka, atau ya sama aja lah. Ya, kemudian kita klik simpan di sini. Nah, di sini sudah ada di yang kedua di sini, bener kan? Sudah masuk datanya. Nah, di sini kita coba untuk mengedit. Untuk mengedit data ini kita menggunakan URL berdasarkan NIDN dosen. Kemudian di sini pertama yang harus kita lakukan menampilkan data sesuai dengan data yang akan diedit. Kemudian kita update atau perbarui form atau atribut pada tabel dosen. Kemudian hasil dari query update tersebut kita simpan di variabel SQL. Nah, setelah data berhasil diupdate, kita akan otomatis diredirect ke halaman red data. Selanjutnya di sini kita taruh URL edit pada tombol edit berdasarkan NIDN. Nah, di sini langsung saja kita coba untuk mengedit. Nah, kita edit yang tadi aja, kita ulangi masuk ke input data. Kita ganti nama yang tadi M. Ali Sadikin dengan nama saya sendiri, Taruna aja, Taruna. Oke. Udah tempat lahir Aikmel. Udah cukup itu aja. Langsung di alamatnya juga kita pakai Aikmel. Kemudian kita simpan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang tadi yang awalnya namanya M. Ali Sadikin atau apalah sudah berubah menjadi Taruna. Di sini sudah berhasil. Kemudian di sini kita coba untuk menghapus data. Nah, di sini untuk menghapus data kita menggunakan /hapus dosen dan berdasarkan NIDN, yang dimana kita akan menghapus data dari tabel dosen berdasarkan NIDN-nya. Selanjutnya kita akan panggil di tombol hapus. Sebelumnya kita taruh on click return dulu, lalu kita pesan di pop-up-nya ingin menghapus data atau tidak. Nah, di sini setelah itu pada href-nya kita taruh alamat hapus yang sudah dibuat tadi, yaitu /hapus dosen berdasarkan NIDN pada indeks ke 0. Baik, di sini selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus data. Di sini kita akan menghapus data nama saya tadi, Taruna. Klik saja tombol hapus yang merah. Nah, di sini keluar pop-up-nya apakah kita ingin menghapus data tersebut atau tidak. Langsung saja klik OK. Nah, di sini sudah terhapus ya nama saya tadi. Berarti sudah berhasil. Baik, sekian penjelasan dari saya sebagai pemateri ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizur Rahim. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dikerjakan oleh pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang URL untuk menampilkan data, menambah, mengedit, dan menghapus data pada mata kuliah. Menampilkan data, misalnya kita akan menampilkan data mata kuliah dengan cara terlebih dahulu kita membuat URL-nya dan mulai di ulang. Terlebih dahulu kita membuat URL-nya dengan nama /mata kuliah. Kemudian kita ambil atau select kemudian data pada tabel mata kuliah. Setelah itu hasil dari query-nya kita simpan di variabel database datas. Nah, variabel datas ini yang akan kita gunakan pada file HTML menggunakan template Jinja. Cara menggunakan variabel datas itu kita looping atau ulangi dengan variabel data. Kemudian kita akan ambil atau menampilkan datanya sesuai dengan template yang sudah dibuat. Pada tabel mata kuliah, terdapat nomor yang akan kita ambil dari loop indeks yang sudah disediakan oleh Flex. Kemudian, untuk kode mata kuliah, kita ambil dari indeks
ke 0. Selanjutnya, untuk nama mata kuliah kita ambil dari indeks kedua. Sedangkan untuk SKS kita ambil dari indeks ketiga. Dan kemudian untuk indeks NIDN kita ambil dari indeks ke-1. Untuk tampilannya bisa dilihat sebagai berikut ini. Nah, ini adalah merupakan tampilannya. Selanjutnya, menambahkan data. Misalnya, kita akan menambahkan data mata kuliah dengan URL add.mk. Kemudian di sini kita akan menggunakan metode post atau get. Pertama, kita gunakan metode post. Di sini kita akan menangkap setiap data yang dikumpulkan dari form, kemudian kita simpan di tabel mata kuliah. Setelah data berhasil diinput, maka kita akan langsung di redirect atau akan dibawa ke halaman read data atau /mk. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan data baru. Nah, kita akan menambahkan data baru. Ya, teman-teman bisa langsung masukkan kode MK, nama mata kuliah, SKS, NIDN, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengedit. Ya, ini teman-teman bisa langsung masukkan. Untuk mengedit data, ulang lagi B. Selanjutnya, untuk mengedit data, kita gunakan URL-nya berdasarkan kode MK. Kemudian, di sini pertama kita akan menampilkan data sesuai dengan data yang akan kita edit. Kemudian kita update atau perbarui form atau atribut pada tabel MK. Kemudian hasil dari query update tersebut kita simpan di variabel SQL. Setelah data berhasil diupdate, maka kita akan otomatis di redirect ke halaman read atau /mk. Selanjutnya, taruh URL edit tombol edit berdasarkan kode MK. Selanjutnya kita akan coba untuk mengedit. Untuk menghapus data, kita menggunakan /hapus dan berdasarkan kode MK. Yang dimana kita akan menghapus data dari tabel mata kuliah berdasarkan kode MK. Selanjutnya kita akan panggil di tombol hapus, kemudian kita taruh on click return, lalu pesan pop up-nya ingin menghapus data. Setelah itu, pada harapnya kita taruh alamat hapus yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu /hapus berdasarkan kode MK pada indeks ke-0. Selanjutnya kita akan coba untuk menghapus sesuai dengan yang telah dijelaskan. Oke. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 atas nama Muhammad Taufik Hidayat sebagai pemateri yang keempat akan menjelaskan tentang data nilai.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang URL untuk menampilkan data, menambah, mengedit, dan menghapus data pada nilai. Menampilkan data, misalnya kita akan menampilkan data nilai. Dengan cara terlebih dahulu kita membuat URL-nya dengan nama /nilai. Kemudian kita ambil atau select semua data pada tabel ini, nilai. Setelah itu hasil dari query-nya kita simpan di variabel data. Nah, variabel data ini yang kita gunakan pada file HTML menggunakan template Jinja. Cara menggunakan variabel data itu kita looping atau ulangi dengan variabel. Kemudian kita akan mengambil atau menampilkan datanya sesuai template yang sudah dibuat. Pada tabel nilai terdapat nomor yang kita ambil dari lab index yang sudah disediakan oleh Flash. Kemudian untuk name kita ambil dari indeks yang pertama. Kemudian untuk kode MK kita ambil dari kode indeks yang kedua. Kemudian untuk absen kita ambil dari indeks yang ketiga. Kemudian untuk tugas kita ambil dari indeks yang keempat. Kemudian untuk UTS kita ambil dari indeks yang kelima. Kemudian untuk UAS kita ambil dari indeks yang keenam. Untuk tampilannya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya menambah data. Misalnya kita akan menambah data nilai dengan add nilai. Kemudian di sini kita menggunakan metode post atau get. Pertama kita menggunakan metode post. Di sini kita akan menangkap setiap data yang diinputkan dari form, kemudian kita simpan di TB nilai. Setelah data berhasil diinputkan, maka akan langsung di redirect atau akan dibawa ke halaman red data. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan data baru. Mengedit. Untuk mengedit Untuk mengedit data kita gunakan URL-nya berdasarkan nilai ID. Kemudian di sini pertama kita akan menampilkan data sesuai dengan data yang akan diedit. Kemudian kita update atau perbarui form atau atribut pada tabel nilai. Kemudian hasil dari query update tersebut kita simpan di variabel SQL. Setelah data berhasil diupdate, maka kita akan otomatis di redirect ke halaman red data. Selanjutnya kita taruh URL edit pada tombol edit nilai berdasarkan ID. Selanjutnya kita coba untuk mengedit. Nah, bisa kita lihat. Sekarang kita akan menghapus. Untuk menghapus data, kita menggunakan /hapus nilai dan berdasarkan ID. Yang dimana kita akan menghapus data dari tabel nilai berdasarkan nilai ID-nya. Selanjutnya kita akan panggil di tombol hapus. Sebelum kita taruh on click return, lalu pesan pop-up-nya ingin menghapus data. Setelah itu pada harapnya kita taruh alamat hapus yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu /hapus berdasarkan nilai ID pada indeks yang ke-0. Terima kasih. Tinggal satu ini, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus data.
Nah, sudah dihapus. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke. Lanjut, saya langsung melanjutkan materi yang kelima. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang data KHS yang dimana di sini kita menggunakan metode get dan post. Pertama, kita menggunakan metode get untuk mengambil data name dan nama dari tabel mahasiswa. Kemudian hasil query-nya kita simpan di variabel cari, yang mana bertujuan sebelum data KHS-nya kita munculkan, kita terlebih dahulu pilih data yang akan kita tampilkan. Selanjutnya kita menggunakan metode post di else, yang dimana bertujuan untuk menampilkan data KHS-nya. Sebelumnya di sini akan mengambil semua data pada TB mahasiswa berdasarkan name yang sudah dipilih pada metode get atau di select optionnya. Kemudian hasil query-nya kita simpan di variabel MHS. Selanjutnya kita akan mengambil name dan nama dari tabel mahasiswa, yang dimana hasil query-nya kita simpan di variabel MH. Semua variabel yang kita gunakan untuk menampung hasil dari masing-masing query tersebut kita simpan ke dalam konteks. Selanjutnya kita taruh di render templates-nya, yang dimana kita simpan di variabel data. Oke, selanjutnya mari kita lihat hasilnya. Sekarang kita akan pilih, kita di sini pilih nama saya saja, Taufik Hidayat. Lalu kita klik cari data. Nah, sekarang kita sudah lihat nama, name, prodi, dan tabel yang akan kita analisis. Misalnya kita akan menampilkan data KHS dari mahasiswa. Daripada nama Taufik Hidayat yang sudah kita cari tadi, maka tinggal kita klik cari data. Maka di sini akan tampil datanya, mulai dari name, prodi, nama, data, dan nilainya. Pada tabel berikut, di kolom nilai kita dapatkan hasil operasi setiap data, diantaranya absen, tugas, UTS, dan UAS. Yang dimana hasilnya itu kita aliaskan dengan nama total. Kemudian total ini kita gunakan pada logika untuk menentukan nilainya. Jika total yaitu pada indeks ke-10 itu lebih kecil atau sama dengan 100, atau batas maksimal nilainya 100, dan totalnya lebih besar dari sama dengan 80, atau batas minimalnya, maka kita akan berikan nilai A. Begitupun dengan nilai B, C, dan D serta E. Sesuai dengan ketentuannya masing-masing, bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, untuk nilai K kali N, kita dapatkan dari hasil perkalian kredit atau SKS dengan nilai. Namun sebelumnya kita set hasilnya itu berdasarkan kolom nilai. Jika nilainya A maka sama dengan 4. Jika nilainya B sama dengan 3. Jika nilainya 2, C sama dengan 2. Jika nilainya D sama dengan 1. Jika nilainya E sama dengan 0. Selanjutnya, untuk jumlah SKS atau kreditnya kita dapatkan dari penjumlahan SKS dari setiap mata kuliah yang diambil. Begitupun dengan K kali N, kita jumlahkan setiap rekornya pada saat perulangan datanya. Untuk data SKS diambil menggunakan SKS pada saat ini atau jumlah SKS-nya saat ini. SKS lulus dan gagal kita sesuaikan dengan ketentuan nilainya. Kita set SKS lulus di ketentuan nilai A, B, dan C. Sedangkan nilai gagal kita set di ketentuan nilai D dan E. Untuk SKS yang diperkenankan, kita ambil berdasarkan jumlah IP, yang dimana jika IP-nya 350, maka kita set menjadi 24.
Jika IP-nya 30, maka mendapat 21. Dan jika selain dari yang tadi, maka kita set menjadi 16. Untuk tanda tangan Phuket 1 dan Kaprodi, kita memakai file gambar dari folder statiknya. Oke, hanya ini presentasi dari kelompok 4. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.